Selamat pagi, sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan shalom. Ya, selamat kita sekalian ya dimanapun kita berada. Kita berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh indah Tuhan kita. Sungguh ajaib janji-janjinya. Dia memberikan janji keselamatan. Dia memberikan janji pengampunan. Dia memberikan janji penyertaan bagi kita sekalian. Kita akan nyanyikan suatu pujian. Ku percaya janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Bersama kita kembali menyanyikan, sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidupku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan bagi kami. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, amin, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu Tuhan, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Sekali ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita berdoa. Syukur, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang bisa dipercaya Tuhan. Janji-janjimu ajaib. Dan kami bersyukur untuk janji-janjimu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berjanji, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Engkau berjanji, Engkau memulihkan keadaan kami. Engkau berjanji, Engkau menyelamatkan kami dari hukum dosa. Engkau berjanji, Engkau menyertai kami dalam langkah perjalanan hidup kami mengikut Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Dan kami amenkan bahwa janji-janjimu dipenuhi dalam kehidupan kami. Hari-hari ini dan hari-hari esok yang akan datang, Engkau tetap bersama dengan kami Tuhan. Dan di dalam Engkau hati kami boleh percaya. Dalam Engkau hati kami boleh berharap bahwa Engkau akan menyudahi semuanya dalam kemenangan, dalam kemuliaan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu dalam ibadah kami kali ini Tuhan. Dalam hati kami, tiap hati kami. Dalam kami yang melayani, dalam hamba-Mu yang telah Engkau percaya untuk membawakan firman. Kami semuanya Tuhan, kiranya urapan-Mu satu, tapi ada dalam tiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi dari tempat ini saya sampaikan shalom, selamat pagi. Ya, hati kita boleh percaya bahwa Tuhan kita adalah dasar yang teguh. Dia memberikan kita jalan keluar dalam apapun keadaan kita. Dan Dia menjamin hari depan kita. Amin saudara. Kita nyanyikan pujian, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari saudara sekalian dimanapun kita berada, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama. Tuhan kekuatanku. Tuhanlah
kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan. Amin, amin. Ya, dalam lagu ini tadi dikatakan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, di mana keadaan menentang kita, di mana keadaan tidak lagi memungkinkan kita untuk bisa bahkan berdiri, bahkan kita mau maju, mau berlari sudah tidak memungkinkan, karena bumi sudah bergoncang. Saudara, kita sekarang mungkin masih dalam keadaan bumi bergoncang di bawah kaki kita. Kita tidak bisa merencanakan terlalu panjang ke depan. Bahkan mau hidup sehari-hari mungkin kita mengalami kesulitan. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa firman Tuhan adalah firman yang bisa dipercaya. Dan di atasnya kita boleh berdiri. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini. Kita percaya, bukan karena kita melihat, tetapi kita percaya karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Nya sumber kekuatan kita, sumber hidup kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Muda Yusuf di sana. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab ku percaya, bukan hanya melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi kepada sidang jemaat dimanapun berada. Shalom. Saya ucapkan kiranya Tuhan memberkati baik yang terlibat di dalam pelayanan multimedia, sound system sampai backing vokal, worship leader juga Engkau berkati. Mari sebelum kita masuk di dalam doa, kita akan melakukan satu lagu, yaitu Oh nama Tuhan bagaikan menara yang kuat, bagaikan bangunan yang teguh. Psalm 99. Tuhan seperti bangunan yang teguh. Oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi. Oh nama Tuhan, pemimpin yang ku percaya. Orang benarkan lari kepadanya. Orang benarkan lari kepadanya. Oh nama Tuhan, oh nama Tuhan, seperti bangunan yang teguh. Oh nama Tuhan,
perlindungan yang tinggi. Oh, oh nama Tuhan, pemimpin yang ku percaya. Orang benar kan lari kepadanya. Orang benar kan lari kepadanya. Tuhan, kami berbahagia memiliki Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkau sudah menyelamatkan kami, bahkan memilih kehidupan kami untuk menjadi imam-imam raja yang selalu memuliakan, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan buat pelayanan pribadi Engkau pada pagi hari ini. Engkau adalah teladan sempurna. Di dalam kami diutus untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang hadir maupun yang di rumah masing-masing, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Engkau berkati dengan nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sambut pribadi-Mu dalam firman-Mu yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan dinyatakan dengan satu tema, yaitu Yesus adalah teladan sempurna di dalam utusan-utusan apapun. Ya, puji Tuhan. Kalau diutus, kalau kita meneladani, yaitu teladan sempurna dari pribadi Yesus Kristus, maka kita diutus akan menjadi seorang yang dipakai di dalam tanda kemenangan. Oh, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai 50. Silakan saudara kami yang akan membacakan firman Tuhan. Yohanes 12 ayat 37 sampai 50. Silakan. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru katanya, Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Untuk menyelamatkannya. Terus? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata, bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan
apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Terima kasih. Diutus untuk menyampaikan berita. Ya. Berita apa? Firman Tuhan berkata, firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Kalau saja kita percaya dimulai dari hati. Dari hati keluar di mulut suatu pengakuan. Pengakuan mengakui pribadi Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit. Allah yang membangkitkan dari orang mati, supaya siapa yang percaya tidak binasa, tetapi mendapatkan keselamatan dan mendapatkan suatu hidup yang kekal. Bahkan hidup hari ini, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Firman Tuhan pagi hari ini dinyatakan supaya kita benar-benar menyadari, dimulai dari hati, percaya, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus juru selamat kita yang menyelamatkan dan mengakhiri kepada satu titik hidup kekal selama-lamanya. Pagi hari ini menjadi satu peringatan atau nasihat kepada kita sekalian, terutama para imam-imam. Imam-imam itu sesuai dengan firman Tuhan dalam suratan Petrus dikatakan imam itu adalah raja juga. Dipanggil, dipilih untuk menjadi imam-imam raja, untuk diutus memberitakan berita yang besar, memberitakan terangnya yang ajaib itu. Ya. Ada satu nasihat kepada kita sekalian, supaya seperti dikatakan ayat 42, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang Farisi mereka tidak mengakui berterus terang. Supaya apa? Jangan dikucilkan. Para pemimpin, imam-imam jangan takut dikucilkan. Ya. Sehingga sudah percaya, tetapi tidak mau mengakuinya di depan umum. Firman Tuhan pagi hari ini mengoreksi kepada kita sekalian, terutama pribadi saya sendiri, supaya dengan hati yang sudah disucikan, menjadi hati yang selalu mengimani firman Tuhan yang besar ini, yang mengarahkan kepada kita, kepada satu hidup yang kekal. Firman Tuhan itu memberikan satu janji, perlindungan, penyertaan, bahkan memberkati kita. Memberkati dengan apa? Memberkati dengan pribadi Yesus Kristus. Minimal kalau kita benar-benar mengikuti teladan dari Yesus Kristus juru selamat itu, maka kita dikaruniakan satu yang besar sekali bagi kita sekalian. Coba kita akan baca ya suratan Filipi, itu merupakan berkat bagi kita sekalian umat Tuhan, terutama para pemimpin, terutama para imam-imam raja. Filipi, ya, Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasal 2 ayat 5. Kalau kita meneladani, apa yang harus kita teladani? Filipi pasal 2 ayat 5 mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, Ya, dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi manusia terus. Dalam keadaan sebagai manusia, Ya. ia telah merendahkan dirinya Merendahkan diri dan taat sampai mati, taat sampai mati terus. bahkan mati di kayu salib.
Ya, terus? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Terus? dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Ya, terus? supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oh, luar biasa. Firman Tuhan, kalau kita ikuti, ya, apalagi kalau kita ikut teladan firman Tuhan, yaitu pribadi Yesus Kristus. Apa yang harus kita ikuti? Apa yang harus kita teladani dari teladan Yesus itu? Yaitu dimulai dari pikiran dan perasaan kita yang harus dirubah. Ya. Pikiran-pikiran yang lama harus dirubah. Ketakutan-ketakutan kepada manusia harus dirubah dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil kita mengimani, oh Tuhan, Engkau sudah mati bagi saya. Engkau merendahkan diri, menjadi manusia, menjadi hamba, untuk rela mati di atas kayu salib. Demi saya, demi kita semua, supaya kita semua juga mendapatkan satu karunia, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka semua musuh bertekuk lutut. Bahkan yang terakhir, yaitu mulut kita bisa mengaku Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Coba kita bertambah lagi dalam perjanjian lama. Bilangan pasal 27, pasal 6 ayat 27. Bilangan pasal 6 ayat 27. Ya, silakan. Bilangan pasal 6 ayat 27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ya, kalau nama itu ada di dalam kita, ya, ada sesuatu berkat yang luar biasa. Apa berkat itu? Ayat 22 sampai 26. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya, berbicaralah kepada Harun dan Ya. anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakan kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. berkat ini bukan berkat secara jasmani, tetapi berkat yang dari tempat maha tinggi, ya, merupakan berkat perlindungan, berkat satu perhatian Tuhan yang luar biasa. Mata Tuhan ditujukan kepada kita dan memberikan satu sinar cahaya untuk mengalahkan segala kegelapan-kegelapan, ya, bahkan menghadapkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Ya. Kalau damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi modal bagi kita semua hamba-hamba Tuhan, bagi kita semua para pemimpin-pemimpin, bagi kita semua para imam-imam yang melayani Tuhan di garis depan, ya, menjadi satu imam-imam raja yang berkemenangan karena mendapatkan nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca Matius pasal 10. Matius pasal 10. Apa nasihat firman Tuhan? Nasihat firman Tuhan kepada mereka yang diutus. Matius pasal 10 ayat 7 mulai.
sampai 9. Pergilah dan beritakanlah, Ya, kerajaan surga Ya. sudah dekat. sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, Ya, tahirkanlah orang kusta, ya, usirlah setan-setan. ya, Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. ya. Karena itu, berikanlah pula dengan Dengan cuma-cuma. cuma-cuma. Terus ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Terus ayat, Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. ya. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya, terima kasih. Kadang-kadang saya ini pengalaman, waktu masih muda, ada seseorang dipanggil untuk menjadi full timer, maka ada rasa ketakutan. Bagaimana hari depanku? Bagaimana anak-anakku? Bagaimana menjamin istriku? Dan sebagainya. Ya. Firman Tuhan di sini dikatakan, pergi, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Dan tolong selamatkan yang sakit disembuhkan, yang mengalami kuasa kematian dibangkitkan, ya, dan dilepaskan dari segala kuasa-kuasa kegelapan setan-setan. Bagaimana kita bisa memberikan satu kemenangan, bisa memberitakan firman Tuhan, yaitu berita salib, ya, berita kerajaan surga, ya. Kerajaan surga itu kalau diberitakan bukan persoalan makanan, bukan persoalan perut, tetapi persoalan kebenaran, persoalan damai, persoalan sukacita Roh Kudus. Kalau saja kita memberitakan firman Tuhan, ada satu peringatan kepada kita, para imam-imam, para pemimpin, para hamba-hamba Tuhan, supaya jangan sampai kita takut, tetapi biarlah kita mendapatkan satu berkat, yaitu kuasa Roh Kudus yang menghilangkan segala ketakutan, yang memberikan satu ketertiban, yang memberikan satu kedisiplinan dalam kehidupan kita dalam melayani Tuhan. Bahkan ada satu nasihat, jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ikat pinggang ini tanda siap melayani. Tetapi jangan diselipi dengan sesuatu harapan kita dijamin dengan perkara-perkara dari dunia, yaitu emas, perak, tembaga. Ya, itulah yang dicari manusia pada akhir-akhir zaman ini. Ya. Hari-hari terakhir kita boleh melihat karena adanya pandemi, maka segala kegiatan menjadi lumpuh. Ya. Income berkurang. Bahkan firman Tuhan berkata, di pintu gerbang indah ada orang yang lumpuh, yang minta-minta selalu. Lumpuh di dalam keadaan apapun. Lumpuh secara finansial, lumpuh secara ekonomi, lumpuh secara kesehatan. Ya. Apa yang menjadi andalan kita? Para utusan-utusan. Ya. Biarlah berkat yang besar itu, yaitu berkat nama itu, biarlah meletakkan, menyatu dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, terutama para imam-imam raja, para pemimpin-pemimpin, para hamba-hamba Tuhan. Ialah Roh Kudus itu menjadi satu jaminan. Diberikan satu jaminan dari tempat yang mana? Bukan dari bumi ini. Roh Kudus itu merupakan jaminan untuk memperoleh semuanya.
Bahkan jaminan itu dari tempat maha tinggi. Coba kita baca Injil Yohanes pasal terakhir. Injil Yohanes pasal terakhir. Maafkan. Injil Lukas. Injil Lukas, maafkan. Injil Lukas pasal terakhir, ya, pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu Ya, apa yang dijanjikan Bapakku. ya, Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. waduh. Harus ada satu tindakan tekun untuk berada di mana? Berada di kota, yaitu kota Yerusalem. Yerusalem merupakan kota damai. Damai di hati menjadi tolok ukur. Bagaimana kita bisa damai kalau hidupnya dikuasai oleh dosa? Ibrani berkata, kejarlah kekudusan. Ya. Karena kekudusan itu dekat sekali dengan damai. Coba kita baca aja Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani, Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Harus berusaha terus. Dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa melihat perkara-perkara yang di surga. Mari firman Tuhan berkata, ayo berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jangan ada rasa gelisah karena tidak ada satu pendamaian dengan sesama. Mari kita mau berusaha berdamai dengan semua orang. Terutama berdamai dengan yang di atas. Dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita didamaikan, hati ini damai, itu menjadi satu tolok ukur, satu dorongan untuk kita bisa diutus. Ya. Menjadi satu utusan yang handal. Coba kita baca Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21. Maafkan, Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20. Kita baca mulai ayat 19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Memang ini manusiawi sekali. Takut itu manusiawi. Ya. Takut pandemi, takut COVID. Ya. Itu manusiawi, tapi terus. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata. Di tengah-tengah kita sekalian. Di tengah-tengah keluarga di rumah masing-masing. Terus. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu semua. Terus. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Terus? Murid-murid itu bersuka cita. Aduh, ada satu sukacita yang luar biasa. Terus? Ketika mereka melihat bisa Tuhan, melihat pribadi Yesus. Terus? Maka kata Yesus sekali lagi. Satu kali lagi untuk yang kedua.
Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Terus, Sama seperti Bapa mengutus aku, ya diutus. Tuhan mengutus anaknya. Terus, demikian juga sekarang sekarang aku mengutus mengutus kamu. kamu. Terus, Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. terimalah. Terimalah sekali lagi. Terimalah Roh Kudus. Ini merupakan satu kekuatan, merupakan satu power. Sehingga kita tidak ada satu lagi rasa takut menghadapi segala macam tantangan-tantangan. Terutama Roh Kudus ada, terutama nama di atas segala nama itu melekat, menyatu dalam kehidupan kita. Itu menjadi modal yang utama. Bukan perkara-perkara yang di dunia ini mas perak. Bukan itu yang menjadi andalan kita. Tetapi kita harus memandang selalu kepada korbannya. Yang memampukan, yang memberikan dari tempat maha tinggi. Di mana Yesus saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Memberikan satu kuasa dari tempat maha tinggi untuk diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Imam-imam raja, supaya berkemenangan, supaya menjadi satu hidup yang selalu mengandalkan Yesus Kristus, Juru Selamat. Coba kita baca kisah suatu nyata dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3. Ya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 2 mulai, ya. Kisah Rasul pasal 3 mulai ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki Ya. yang lumpuh sejak lahirnya. Sebenarnya laki-laki ini tanda satu orang yang kuat. Tapi terus Sehingga ia harus diusung. diusung karena lumpuh. Terus Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait di Allah. pintu gerbang. Terus Yang bernama Gerbang Indah. gerbang indah lagi terus. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ya, terus Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Ya. Petrus berkata, lihatlah kepada kami. lihat kepada saya, kepada kami. Yohanes dan Pak Petrus. Terus Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. ya, terus Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. ya, Tetapi apa yang kupunyai, ya, kuberikan kepadamu. ya. Demi nama Yesus Demi Kristus, nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. 9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka merasa takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya, terima kasih. Petrus dan Yohanes sudah dibekali dengan kuasa Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, di atas loteng, semua murid, 12 murid, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi satu modal utama di dalam menghadapi kelumpuhan-kelumpuhan pada akhir-akhir ini, ya. Secara manusia memang takut. Itulah manusiawi seperti murid-murid Tuhan. Tetapi saat memandang kepada korban Tuhan, bisa melihat pribadi Yesus
Karena mata terbuka, telinga bisa mendengar suara firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita menatap mata rohani kita kepada firman yang hidup itu. Maka timbullah damai sejahtera. Bahkan Tuhan memberikan damai itu double. Bahkan memberikan satu kuasa Roh Kudus kepada murid-muridnya untuk diutus. Pelayanan pertama, Petrus dan Yohanes masuk di dalam bait Allah, bertemu dengan seorang yang lumpuh. Seorang laki-laki yang menjadi andalan keluarga. Ya. Lumpuh. Sejak lahir. Dia selalu meminta-minta. Itulah tanda kelumpuhan. Tidak bisa menjadi berkat, tapi tetap meminta-minta. Waktu Yohanes dan Petrus melihatnya, maka dipandangnya lah orang lumpuh itu dengan tatapan yang berani. Oh, puji Tuhan. Pandanglah. Di sini dikatakan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan memang secara manusia, mengharapkan sesuatu berkat emas perak. Tetapi murid Tuhan ini sudah dibekali. Jangan membawa apa-apa. Jangan membawa emas dan perak. Makanya dengan tegas Yohanes dan Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punya, itu kuberikan kepadamu. Kalau saja seorang imam-imam raja, para pemimpin-pemimpin, para hamba-hamba Tuhan, siapapun yang diutus, memiliki modal kuasa Roh Kudus, bahkan memiliki, yaitu nama di atas segala nama, yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya, yang mau pikiran dan perasaannya menjadi sama dengan pribadi Yesus. Maka murid-murid Tuhan yang dipakai dengan tegas. Yang aku punya, aku serahkan, aku berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret, bangkit berjalanlah. Luar biasa. Kalau saja pagi hari ini, siapapun yang mengalami kelumpuhan, bisa mendengarkan suara firman Tuhan, dan menerima pemberian nama ini, seperti yang diberikan, seperti yang difirmankan oleh Petrus. Apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret, bangkit berjalanlah. Seketika itu juga, tanpa ada satu waktu yang lama, tetapi waktu itu juga berjalanlah orang lumpuh ini. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya itu menjadi takjub, menjadi heran. Waduh, seluruh rakyat melihat dia berjalan, memuji, mengenal dia, dan mereka takjub dan tercengang, apa yang telah terjadi ini. Itu juga lumrah manusiawi. Tetapi menjadi satu sidang jemaat juga, jangan kita kalau melihat sesuatu yang takjub dari manusia,
Sehingga fokusnya bukan kepada Yesus Kristus. Tetapi kita harus fokus tetap kepada fokus Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang diberikan kepada kita sekalian, supaya siapa yang percaya dengan hati dibenarkan, supaya siapa yang mengaku dengan mulut diselamatkan. Tidak takut-takut lagi mengaku, tidak takut dikucilkan dan sebagainya, tetapi dengan tegas bisa mengakui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan itu harus menjadi satu pengakuan. Menjadi satu pengakuan bagi kita sekalian. Di dalam kemenangan apapun biarlah kita mau nyatakan, itu bukan karena saya. Tetapi itu semata-mata karena Yesus Kristus yang memberi kemenangan kepada kita sekalian. Lewat apa? Pembekalan kuasa Roh Kudus dan memberikan kita menerima nama di atas segala nama. Yaitu seperti firman Tuhan dalam Bilangan pasal 6. Kamu diberkati waktu diletakkan nama itu atas kamu imam-imam. Nama itu kalau kita terima, kita pegang, kita terima menjadi satu iman dalam kehidupan kita. Menjadi satu andalan, bukan lagi emas perak, bukan lagi perkara-perkara yang di dunia ini, bukan kekayaan, bukan kepandaian, bukan segala kekuatan manusia. Tetapi kalau kita benar-benar mengandalkan nama di atas segala nama, maka terjadilah mujizat. Dan itu biarlah kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan. Coba kita baca seterusnya. Kisah Rasul 3 ayat 11, coba kita baca. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Ya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Ya. Yohanes. Orang lumpuh itu mengikuti terus. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan Sangat takjub, sangat heran terus. datang mengurumuni mereka di Serambi yang Oh. disebut Serambi Salomo. Ya, terus Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, berkata, "Hai orang Israel, hai orang Israel, hai jemaat Tuhan. mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Ya, Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini seolah-olah, berjalan?" loh, seolah-olah hamba Tuhan yang memberikan satu ketakjuban terus. Berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, Bukan dari kami manusia terus. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Hambanya yaitu Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita terus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, Ya, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, ya terus. serta menghendaki seorang pembunuh sebagai Ya. hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Ya terus. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari Allah antara, Bapa membangkitkan dia terus. dari antara orang mati. Ya, Dan tentang hal itu kami adalah saksi. tentang hal ini adalah saksi, maka kita juga harus memiliki kesaksian ini terus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat Ya. dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ya, terima kasih. Karena iman kepada nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang itu yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Iman dimulai dari hati. Iman dimulai dari mendengar suara firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, iman datangnya dari mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yaitu yang memberikan satu
Ia mengubah pikiran perasaan kita sehingga kita menjadi satu pikiran perasaan yang aduh sama dengan korban Tuhan. Yesus yang mati di atas kayu salib demi mengorbankan kita semua. Supaya yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan Allah Bapa membangkitkan dia dari orang mati dan saat ini ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa di dalam tanda kemuliaan. Itu harus menjadi satu kesaksian terus menerus. Menjadi satu tolak ukur untuk satu pengakuan dari hati, mulut ini mengakui Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Pengakuan ini menjadi satu keyakinan keluar dari hati. Keselamatan itu harus kita raih dulu. Dan setelah itu kita diutus untuk menolong sesama. Hari Jumat sering kita mendengarkan para hakim-hakim dipilih untuk menyelamatkan. Salah satu tokoh, coba kita baca Hakim-Hakim 6 ayat 14. Hakim-Hakim 6 ayat 14, Gideon diutus untuk menyelamatkan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14. Ya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, Kepada Gideon terus, pergilah pergi. dengan kekuatanmu ini Ya, dan selamatkanlah orang Israel selamatkanlah orang-orang Israel itu. dari cengkeraman orang Midian. Ya, dari cengkraman musuh terus. Bukankah aku mengutus engkau? Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ya, Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. ya, terima kasih. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ya. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, cukup. Biarpun orang muda, siapapun, kalau dilihat potensi yang ada, yaitu seseorang yang mau menyerahkan diri, yang mau menerima suara firman Tuhan. Walaupun ada satu rasa ketakutan dari diri kita manusia, serahkanlah segala kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan. Jangan itu kita pendam terus di dalam kehidupan kita manusia. Tetapi kita mau datang, merendahkan diri. Seperti Gideon setelah dipilih, merendahkan diri seperti anjing, minum air. Merendahkan diri. Dipakai, kalau menang pun harus tetap merendahkan diri. Amin. Jangan sombong. Ya. Jangan sombong gara-gara menang dan sebagainya. Ya. Tetapi mari kita mau mengakui, mau memuliakan Yesus Kristus, Juru Selamat. Para sidang jemaat diyakinkan, diberi nasihat, bukan karena kesalahan, bukan karena manusia, tetapi orang ini bisa bangkit, bisa berjalan, bisa sembuh karena nama yang diterima, karena kepercayaan kepada nama di atas segala nama. Setelah menang, menghadapi musuh, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Lukas pasal 17. Lukas pasal 17.
Maafkan, bentar. Lukas pasal 10, maafkan. Lukas pasal 10 ayat 17. Lukas pasal 10 ayat 17 mulai. Kembalinya ke-70 murid. Ya, Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira gembira karena menang terus. dan berkata, Ya, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. oh demi nama Tuhan karena diberi satu bekal nama terus. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat Waduh, dari langit. iblis jatuh seperti kilat terus. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan Ya. kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tetapi, Namun demikian, ya, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. ya, terima kasih. Jangan bersukacita, euforia di luar firman Tuhan. Orang menang, ya lumrah, senang, bersukacita. Tapi bersukacita itu jangan sampai menjadi satu penyebab manusia itu menjadi sombong. Oh, itu karena saya yang maju. Oh, itu karena saya pintar. Oh, karena saya pandai. Oh, ini karena saya banyak uang dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Dan yang menjadi satu nasihat, kita telah menerima pemberian. Pemberian apa? Pemberian kuasa untuk menginjak ular, untuk menahan kekuatan musuh, ya, bahkan diberi nama untuk menang. Ya. Kalau kita menerima, ya, harus kita akui, oh ini karena saya terima berkat yang luar biasa, berkat dari tempat maha tinggi, berkat nama di atas segala nama yang melekat. Yang menjadi andalan kita sekalian bukan emas perak. Tetapi nama itu melekat dalam kehidupan kita. Harus kita syukuri, kita kembalikan kepada Tuhan. Seperti pasal 10 ayat 21 berkata demikian. Pada waktu itu bergembiralah Yesus. Nah ini yang tolok ukur teladan yang sempurna di dalam utusan-utusan. Apa yang dikatakan? Dalam Roh Kudus, Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Kalau saja kita bisa menjadi orang yang kecil, yang selalu mau merendahkan diri. Dikatakan orang kecil itu yang mempunyai kerajaan surga. Nama tercatat. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa nama kalau tertulis itu orang-orang yang tertulis itu tidak mencemarkan pakaiannya. Coba kita baca aja. Jangan sampai kita salah nanti. Ya. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3, coba kita baca ayat 1 mulai. Kepada jemaat di Sardis, Ya.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah Ya, terus. dan ketujuh bintang itu. Amin. Terus. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Padahal mati sebetulnya. Menang padahal mati. Terus. Bangunlah Ya. dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, Iya, terus. Ayo. yang sudah hampir mati. Ya, hampir mati Sebab kamu tuh. tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di Ayo hadapan kalau kita mau Allahku. sempurna, ayo kita meneladani utusan Yesus yang sempurna itu terus. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya, terus. Turutilah itu Turutilah, dan bertobatlah. bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba Nah, datang ini terus kepadamu. ayat 4 yang penting. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Iya, terus. Barang siapa menang, Barang siapa menang. ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ya, Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. ya, terima kasih. Mengaku, diakui loh. Tadi dikatakan firman Tuhan berkata dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku. Siapa yang tidak mengakui akan juga tidak diakui di tatanya. Tetapi orang yang menjaga hidupnya bertobat, tidak mencemarkan pakaiannya setelah melayani. Setelah melayani, Tuhan periksa. Aduh, kamu itu dikatakan hidup. Tapi sebenarnya kamu itu mati. Hampir mati, hampir kalah kamu itu sebetulnya. Gara-gara apa? Pakaiannya kotor. Di kitab Saharia, seorang imam namanya Yosua dituduh oleh iblis karena pakaiannya kotor. Jangan sampai menjadi satu tuduhan gara-gara di dalam pelayanan menang, tapi pakaiannya cemar. Gara-gara apa? Sombong. Dipuji, disanjung. Wih, hebat. Orang lumpuh bisa berjalan. Luar biasa orang hamba ini. Seorang yang dikuasai Roh Kudus tidak mau terima pujian manusia. Tidak takut kepada cemoohan manusia. Firman Tuhan dalam Galati jelas sekali pasal 1. Seorang hamba Tuhan yang takut, ia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita baca aja. Ya. Galati pasal 1. Seorang hamba Tuhan yang takut, ia tidak diperkenan. Galati pasal 1. Ayat 10. Galati pasal 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia Ya, atau kesukaan Allah? kesukaan manusia supaya tidak dikucil. Terus, Adakah kucoba berkenan kepada manusia? ya, mencari hormat kepada manusia. Terus, Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, ya, maka aku bukanlah hamba Kristus. bukan hamba Kristus yang benar. Sekalipun awalnya diutus menang. Ya.
Tetapi kalau mencari kesukaan manusia, mencari hormat manusia, dia bukan hamba Kristus. Maka tadi dikatakan, ya, seorang yang benar-benar menang, ya, Yesus itu teladan yang sempurna di dalam pengutusan, diutus oleh Bapa. Mengucap syukur, oh Bapa, aku mengucap syukur kepadamu ya Bapa, langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan kepada orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Dinyatakan kepada orang yang mau merendahkan diri seperti anak kecil. Di dalam kuasa Roh Kudus, biarlah semua kemenangan dan kemenangan kita kembalikan hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebagai penutup, Roma 11 ayat 36 dengan tegas kita katakan, ya, kita baca bersama-sama Roma 11 ayat 36, ya, kita baca bersama-sama, ya, dipandu oleh Bapak Arnold. Siap? Sebab, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Harus menjadi pengakuan. Pengakuan terus menerus. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia. Nama dari Dia. Kuasa Roh Kudus dari Dia. Kemenangan dari Dia. Dan kepada Dia, bagi Dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah segala kepujian, hormat, ucapan syukur terima kasih kita kembalikan kepada Dia yang layak menerimanya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita akan lakukan satu lagu, yaitu Psalm 54. Ku tinggikan korbanmu. Tuhan, ku tinggikan korbanmu, tinggikan korban di hidupku. Tinggi Tuhan, melepaskan diriku dari kuasa di atas korbanmu, di atas korbanmu, alasan habisanku. Di atas korbanmu, ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu, ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Dua. Jadikanlah daku rumahmu yang kudus, yang berkenan selalu di hatimu.
dan jemaat yang di rumah, yang ada di dalam gereja, mari kita mempersiapkan diri menerima tubuh dan darah Yesus. Kita hargai, kita hormati, kita agungkan pribadi Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Inilah modal yang kuat bagi kita sekalian. Keselamatan itu menjadi satu di dalam kehidupan kita karena menghormati korban Tuhan. Percaya dengan hati, dengan mulut mengaku, dengan sikap hormat. Kita menghormati korban Tuhan. Mari kita lakukan sekali lagi ayat 1 sambil kita menerima tubuh dan darahnya. 1 ayat 1. Selalu Tuhan ku tinggikan korban-Mu, tinggikan korban-Mu di hidupku. Kita ingin Tuhan melepaskan atas korban-Mu, di atas korban-Mu, Tuhanlah tabisanku. Di atas korban-Mu, ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu, ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Tanpa musik. Di atas korban-Mu, ku alaskan tabisanku. Kita akan bangkit berdiri, kita junjung tinggi roti yang adalah tubuh Yesus. Ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu, ku akan menang atasmu, dan ku menjadi milik-Mu selamanya, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita membuka cawan, kita angkat lebih tinggi dari kepala. Firman Tuhan berkata,
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyi Psalm 99 atau nyanyian rohani 144. Mulialah namamu Tuhan. Melimpah. Di dalam nama Tuhan ada berkat. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi dari atas. Mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan. Oh amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Kita angkat tangan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Nanti doa akan disampaikan oleh Bapak Arno. Syukur, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan. Syukur, terima kasih untuk Kami firman-Mu pada pagi memuliakan hari. Engkau Yesus. Kami berterima kasih pada Engkau Allah Bapa di surga. Karena Engkau berkenan untuk memberikan nama-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan. Amin Tuhan. Meskipun kami bukan orang Israel umat Ya pilihan-Mu, Tuhan. tetapi dalam Yesus Kristus, Oh, Engkau telah berkenan agar nama itu ada di dalam kami. Tuhan. Dan kami pun turut menikmati damai sejahtera yang dari Engkau Tuhan. Amin. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih kepadamu Yesus, karena Engkau adalah teladan yang sempurna bagi pelayanan kami. Amin. Amin. Engkau yang setara dengan Allah. Engkau yang adalah Allah sendiri. Tidak menganggap kesetaraan itu sebagai hal yang Terima perlu kasih, dipertahankan. Bahkan Engkau taat kepada Terima kehendak kasih, Bapa Tuhan. sampai mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk teladan kesempurnaan pelayanan Terima yang Engkau kasih, berikan pada Tuhan. kami. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Roh Kudus. Engkau telah hadir dalam kehidupan kami. Engkau memungkinkan kami percaya kepada Allah. Kami percaya kepada Yesus Kristus Terima Anak-Nya. kasih Tuhan. Engkau memberikan penghiburan dalam hati kami. Terima kasih. Kami berdoa, Engkau memberikan kami keberanian Ya Tuhan. untuk kami menyatakan iman kami di luar sana. Amin. Bukan hanya di dalam hati kami, Ya, tetapi Tuhan. dalam perkataan kami, dalam tindakan Ya, kami Tuhan. Kami Tuhan. mohon keberanian dari Roh Kudus ada dalam kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Terima kami kasih. meletakkan seluruh kekhawatiran kami, ketakutan Ya kami, Tuhan.
apapun yang menghalangi kami, melumpuhkan kami Amin. dalam mengikut Engkau. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, satu persatu dalam hati kami. Terima kasih. Tuhan, berikan kami keberanian. Keberanian dalam nama-Mu itu Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan dalam nama Yesus itu. Oh, Dan kami boleh melayani Engkau sesuai Amin. kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Jika seringkali dalam pelayanan kami lupa bahwa nama yang diberitakan adalah nama-Mu, bukan nama kami Tuhan. Sehingga kami sering mengambil alih kemuliaan-Mu. Kami merasa berhak untuk dipuji karena pelayanan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami kembalikan segala kepujian, kemuliaan hanya di dalam Engkau, kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Engkau utus, Bapak Yusuf Wibisono. Kiranya Engkau tambahkan pemakaian-Mu di dalam kehidupannya Tuhan. Kesehatan dan kesempurnaan Ya, pengertian akan firman-Mu. Engkau Semua bukakan kemuliaan. tiap hari semakin lebar, semakin terbuka bagi hamba-Mu terima ini. kasih. Dan keluarganya juga Tuhan. Engkau pakai Tuhan di dalam kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur, terima kasih kami. Pagi hari ini kami naikkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. amin. Ya. Beberapa pengumuman yang akan kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah bersama ini diinformasikan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa setiap ibadah umum di bulan Agustus 2020 ini akan dilaksanakan perjamuan Tuhan seperti yang telah kita lakukan bersama tadi barusan. Sehubungan dengan hal itu, kepala rumah tangga dapat mempersiapkan secara mandiri kebutuhan seisi rumah masing-masing. Tuhan menolong kita dengan menikmati persekutuan dengan tubuh darahnya. Tuhan Yesus memberkati. Sidang Jemaat yang kedua, sidang Jemaat dapat mentransfer persembahan dan persepuluhan melalui nomor rekening yang sekarang tertera pada layar saudara. Yang ketiga, sidang jemaat yang rindu untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan peduli kasih gereja kita dapat mentransfer ke nomor rekening BCA 82211666211 atas nama Endang Sriwardani atau Inge Tenggara. Yang keempat, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, silakan Bapak Ibu menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja yang saat ini tercantum pada layar Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, permohonan doa dan ucapan syukur Bapak Ibu dapat saudara kirimkan pada nomor yang tampil pada layar. Mohon pengertiannya agar permohonan doa dan ucapan syukur bisa disampaikan maksimal 1 hari sebelum ibadah. Terima kasih. Ibadah kaum muda pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dengan pembicara Bapak David Putra dengan tema Christians and I, a preparation to rebuild. Ya, silakan Bapak Ibu juga kaum muda yang mendengarkan bisa mengikuti acara ibadah kaum muda pada hari Sabtu ini. Demikian pengumuman yang kita perhatikan bersama. Dan kita akan segera menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa berkat dan doa syafaat. Puji Tuhan. Ada satu permohonan doa, yaitu untuk saudara, untuk Bapak Meki Yesaya, kiranya Tuhan menolong saat ini saudara kami ini yang mencari pekerjaan. Pemohon dari ibunya, yaitu Ibu Lili. Kedua, untuk Bapak Opung Rahajo, kiranya Tuhan memulihkan dan sehat sempurna. Memohon dari keluarga. Mengucap syukur karena berulang tahun, yaitu Bapak Leonardo Tantular, perpanjangan umur ke-35 kemarin tanggal 8. Kiranya Tuhan tolong juga memberkati. Memohon keluarga untuk Ibu Ninin Agus Yanti, perpanjangan umur pada tanggal 18 Agustus kemarin. Pemohon dari Pesaluk
Koer, dan juga untuk Abraham Sinhanso. Perpanjangan umur ke-9 kemarin tanggal 8 Agustus pemohon orang tua. Mari kita akan bersama-sama untuk berdoa, mengucap syukur kepada mereka-mereka yang saat ini sudah dibacakan, dan sebentar kita akan pulang membawa berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu merupakan berkat yang luar biasa. Firman-Mu adalah terang ajaib. Biarlah kami terima, kami simpan di dalam hati. Terutama pribadi Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada senantiasa melekat, menyatu. Dalam pribadi, dalam keluarga, nikah, rumah tangga. Dalam setiap usaha apapun, firman pun berkata dalam suratan Kolose berkata, apapun yang kamu lakukan, biarlah kamu lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Ya, kami mau belajar dan belajar mengandalkan nama Engkau ya Tuhan. Engkau berkati yang berulang tahun. Engkau tolong sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah Saudara Meki Yesaya. Dan juga Engkau tolong Bapak Opung Raharjo, beri kekuatan kesehatan sempurna. Dan berkati mereka-mereka yang berulang tahun. Memakai hidupnya yang sehat walafiat. Dipakai untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih meskipun juga yang di antara kita yang tidak disebut namanya. Engkau juga berkati Tuhan. Dengan berkat nama di atas segala nama melekat di dalam kita sekalian. Berkat perlindungan, berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera ada di dalam keluarga, dalam pribadi, dalam kita sekalian. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya pulanglah membawa berkat yang besar dari Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Pulanglah membawa berkat di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bahkan pulanglah membawa berkat di dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai, melindungi kita hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima dengan iman dan kami percaya dan kami yakini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati.